calon yang akan disampaikan calon wakil presiden 2024. Jika pada debat pertama sebelumnya penyampaian visi-misi dimulai dari paslon nomor urut 1, maka debat kali ini kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi Bali, akan membuka akses dan juga konektivitas sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besar ini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu selamat untuk kaum perempuan di Indonesia. Terima kasih. Harusnya saya bicara pada debat yang pertama. Tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu. Tapi jangan salah paham, bukan karena saya ambisi jadi presiden, tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik. Apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi
untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran. Yang disebut sebagai Slopet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Slopet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bagaimana santri bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Alhamdulillah, Gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies yang memiliki pemikiran yang sama untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan. Bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya. Jangan salah, Slopet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Bayangkan, 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita Slopet. Kita tidak 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah. Ini dari mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal, gula jahat, mafia, penguasa dan merajalela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita. Angka pengangguran sudah 8 juta. 80 juta memang bekerja, tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selesai. Yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan, sehingga kita ingin bansos plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita. Insya Allah, Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kaum muda Indonesia untuk menjadi terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses banyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi maju. Bapak waktu Bapak 4 menit. Kami akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. ini dan sebenarnya kita lanjutkan pengabdian kita kepada diri. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun, karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era perubahan. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli, lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor dan investasi.
Dan bingung dengan demikian karena banyak korupsi. Dan itu memang betul terjadi. Coba lihat, berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 matra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Jody Pagang, seorang atau 2 orang pegawai angkutan perusahaan truk, menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai di korupsi. Saya juga ketemu dengan seorang Sri-Mulat anak kecil di Parongpong, Bandung Barat. Dia ngajak saya main layang-layang, katanya, "Bapak, saya ingin terbang seperti layang-layang meraih kita," tapi saya tidak dapat. Kemudian kalau saya Madura, di Madura kaya dengan masalah, tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, "Bapak, kalau Bapak jadi wakil presiden pernah takut ketangkap?" Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, "Betul, Anda takut kepada saya kalau saya wakil?" Tidak, Bapak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Kenapa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar pada diperas, lalu ketangkap kami ditangkap, katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat itu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus lawan korupsi. Menembak istilah anak muda, "Hai koruptor, putar belakang. Hai beb, mundur kau beb." Nah, korupsi ada. Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar di Al-Quran disebut kaila yakuna dulatan negara yang benar. Jangan biarkan kekayaan hanya dengan nyata orang. Sukses. Baik, terima kasih. Tapi jawab pada Ibrahim dan agak jadi terlihat bagi upaya untuk reconnecting kembali karena ganggu bos upaya untuk memastikan 4 menit itu seluruh pelajaran dari siang itu masih ada di kepala. Dan maksud saya kalau banyak data di situ, padahal ini soal visi itu apa ide di balik data. Saya coba. Gibran mengatakan ekonomi akan ditumbuhkan. Sedemikian rupa sehingga menghasilkan 9 juta lapangan. Justru di yang itu mau dipakai kayak Bang. Udah diangkat aja. Bisa. Bang, volumenya nggak keras, Bang. Volumenya nggak kedengeran. Iya. Pengangguran Indonesia itu ada 60 juta. Jadi mesti ada kira-kira 30% growth, itu tidak mungkin. Kalau 5% aja pertumbuhan yang dia bilang tadi, kita pastikan stabil 5 kali 400 ribu, cuma 2 juta yang bisa diserap. Dari segi logika ilmu ekonomi udah ada kata itu. Apa lagi itu? Itu yang lebih penting sungguh. Yang lain ada ya itu soal gini nasional itu juga salah. Gini nasional kita itu dihitung berdasarkan expenditure, bukan berdasarkan pemasukan. Saya kasih ilustrasi coba ya. Kalau di ruangan ini ada survei ahli statistik, dia tanya ke saya, "Pak, ini berapa pengeluaran usaha?" Saya kan 10.000. Karena saya cuma makan pisang abon, karena untuk naik gunung hanya saya perlu 10.000 rupiah dapat 2 pisang abon. Di dalamnya ada karbohidrat, ada nutrisi, ada vitamin, dan ada cairan cukup. Lalu dia datang bertanya pada seorang yang mungkin sudah lewat di gedung ini, seorang pengusaha nikel, "Berapa pengeluaranmu?" Si pengusaha bilang juga 10.000. Karena dia cuma makan vitamin, dokter bilang makan vitamin aja, ada banyak penyakit. Kira-kira begitu. Pengeluarannya 10.000. Lalu bertemu dengan relawan Anies, seorang mahasiswa. "Berapa pengeluaranmu?" Saya bilang 10.000 juga. Berarti kenapa cuma 10.000? Karena pagi-pagi dia
2 bungkus sekaligus 5.000. Sisanya 5.000 dia beli promah. Saya makan siang. Keluar di berita, gini rasio kita 0. Saya 10.000 makanya. Tulisan yang ini. Udah. Jadi tidak ada disparitas alias 0 sempurna pemerataan. Karena yang dihitung expenditure bukan kantong saya, pasti kantong saya sedikit di atas si mahasiswa. Dan semua kantong kita di sini digabung pada apa sama semua itu. Begitu cara statistik berbohong. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa Gini rasio kita tidak boleh statistik. Yang lain oke itu gampang. Jadi dia datang dengan ide bahwa ya apa istilahnya tadi yang selepet. Jadi itu khas. Jadi kita bilang ya kayak memang itu becananya di dalam lingkungan PMI yang mengatur lama. Tetapi kita bertemu sebetulnya apa yang dia maksud dengan cara yang mau diselepet siapa ini? Itu aku mau selepet ke Jokowi. Itu yang tegas itu. Lalu Pak Mahfud jadi siapa biasa itu dia terangkan bahwa korupsi bisa dibatalkan, korupsi bisa ya tetapi di kita hari ini bukan di kita di era Pak Jokowi selama 9 tahun indeks korupsi kita itu 35 nilainya, artinya dari 100 orang hanya 35 yang jujur. Itu cara bacanya tuh. Sementara di Finlandia 98 semuanya orang jujur. Nah kalau ketidakjujuran ada di zaman Pak Jokowi dan Mahfud ada di situ, yang Mahfud bagian dari yang menggunakan kejujuran. Karena seluruh kebijakan itu kan disidangkan di kabinet. Bagaimana mengatasi korupsi? Tentu secara poin dari Mahfud. Jadi Mahfud jangan berputus asa tentang hal yang tidak bisa diperbaiki. Oke, tadi itu gimana kalau Pak Jokowi? Itu ada telepon penerimaan dan dia hanya ikuti cara Pak Jokowi membangun. Terkait ekonomi kerakyatan dan digital. Digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, tetapi juga berpotensi merugikan usaha mitra dan konsumen melalui penyalahgunaan data digital. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paspor untuk mengatasi hal tersebut? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Bapak menjawab. Kami persilakan. Baik. Yang ada yaitu undang PDP dan undang-undang ITE yang baru saja disebutkan. Tapi lebih dari itu, menurut saya digital atau ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, ya kita tidak bisa menolaknya, tetapi harus berhati-hati karena terjadi diskusi yang luar biasa dalam perkembangan digital ini. Saya menangani kasus misalnya pinjol, di mana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital. Ada kripto misalnya. Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik. Kenapa? Karena dia dibuat secara hukum perdata melalui jajan. Rakyat yang tidak tahu langsung bilang, kamu mau pinjam uang sekian? Yes. Bunganya sekian? Yes. Kalau tidak bayar sekian? Yes. Itu perdata. Dan itu banyak yang menjadi korban, banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang dari Semarang, seorang meminjam hanya 500.000, kemudian hutangnya menjadi 240 juta karena selalu bertambah bunganya. Kemudian ada yang sampai bunuh diri. Dalam hal pinjol ini, ketika saya sampaikan ke Polri, tidak bisa Pak, itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan bukan kewenangan kami. Itu bukan kewenangan kami karena mereka ilegal, tidak terdaftar. Berkali-kali saya pakai, kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan bikin Polhukam. Kita nyatakan bahwa itu tidak pidana dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari ini. Sekian. Calon Wakil Presiden
nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi. Silakan Bang Haimin, waktu Anda. Antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan UMKM kita masih terjadi gap. Karena itu harus ditindaklanjuti Pak Mahfud. Selain pemberantasan pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepat lagi karena tidak komprehensif di dalam menangani ini. Sehingga itu masih merajalela, judi online masih merajalela. Yang lebih penting dari itu Pak Mahfud, bahwa sebetulnya kemampuan untuk masuk pada dunia digital membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan. Menangani apa? Mulai dari literasi digital untuk UMKM, yang kedua membantu push pemasaran bagi keberlangsungan UMKM menghadapi persaingan yang sangat ketat. Di sisi yang lain, kita juga membutuhkan kapasitas teknologi kita supaya lebih bisa membantu, seperti kecepatan dari internet yang sedang ada di masyarakat kita masih sangat rendah. Mungkin kita juga harus hati-hati selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Teknopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM, dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Alhamdulillah, apa yang diusulkan, ditambahkan oleh Cak Imin dan Mas Gibran itu sudah ada di visi misi kami semuanya. Tinggal baca itu. Misalnya kalau bicara infrastruktur agar bisa merata tapi aman, kadang-kadang kita bicara infrastruktur itu hanya jembatan, rumah, gedung dan sebagainya. Padahal ada 3 infrastruktur yang harus dibangun. Satu, infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada, lalu infrastruktur regulasi, kemudian infrastruktur digitalisasi. Itu penting dibangun ke depan. Sama terkait dengan itu sudah ada juga cyber security. Bahkan saya sendiri yang memimpin rapat di Menko Polhukam dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan tugas ini agar cyber security ke depan ditegakkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak selalu berdorongan selesai. Bapak Muhaimin Iskandar. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Agustinus Prasetyantoko untuk mengambil subtema pertanyaan Bapak. Di dalam fishbowl silakan diperlihatkan selanjutnya ke calon wakil presiden dan ke moderator. Jadi ketika menyaksikan itu investasi. Selanjutnya kami mengundang Bapak Fauzan Ali Rashid untuk mengambil undian huruf A, B, atau C. Kita lihat huruf A. Baik, terima kasih Pak. Kita buka amplop sesuai dengan undian yang didapat dan kita lihat masih tersegel Bapak. Kami ingatkan kembali untuk mendengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar dengan subtema investasi. Kontribusi usaha menengah terhadap ekonomi kita sebesar 13%, sementara Thailand mencapai 18% dan Singapura 22%. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon meningkatkan investasi untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit. Investasi salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita.
dan investasi tidak akan ada masuk ke tanah air kita apabila tidak kita bangun trust, kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri. Dengan apa? Dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita. Di sisi yang lain, investasi juga masih sangat tertutup. Kita ingin investasi ini begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi kepada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal. Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan. Di sisi yang lain, di lain halnya investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menengah untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat. Kedua, agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil, maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita, sekaligus tanggung jawab pemerintah ini meyakinkan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru dalam artian investasi mengandung kecurigaan kerugian yang itu diakibatkan kepercayaan yang menurun. Kredibilitas pemerintah hukum harus ditegakkan untuk membangun trust agar semua yang investasi cukup. Amin. Dan nomor urut 2 terlebih dahulu, Pak Gibran. Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks ekspor kita. Kita ingin indeks ekspor kita turun ke angka 4 atau 5%, sehingga investasi akan naik dan akan membuka trust juga dari para calon-calon investor. Lalu ini yang perlu kita garis bawahi. Kita ingin akses untuk logistik harus terkoneksikan sehingga distribusi bisa menurun. Lalu untuk UMKM ini memang PR kita ke depan juga. Kita ingin memperbanyak inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Kita dampingi dari A sampai Z. Kita dampingi dari packagingnya, dari brandingnya, dari marketing online-nya. Setelah selesai kita dampingi lagi permodalannya. Setelah selesai kita dampingi lagi untuk bisa mendapatkan off-taker. Terima kasih. Pasal 1 gini, yang Bapak sampaikan tadi saya kira itu sangat normatif. Seharusnya begitu. Di lapangan Pak, investasi itu sulit loh Pak. Prosedurnya bertele-tele, ada konflik of interest di mana pejabat yang urus itu, misalnya harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan harusnya diinvestasikan untuk rakyat. Itu malah desentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri lalu diurus sendiri, rakyatnya tidak kebagian. Nah itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat. Minta izin misalnya untuk UMKM misalnya berapa? Perlu 24 miliar untuk mendapat izin UMKM. Pertanyaan saya, di instrumen hukum apa yang Pak ingin bisa sediakan untuk menjawab itu semua? Selesai. Untuk menanggapi kembali waktu Anda 1 menit, kita mulai. Memang apa yang disampaikan Pak Gibran, selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi yang meyakinkan para investor masuk, ada prasyarat-prasyarat mutlak yang disiapkan pemerintah. Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang Omnibus Law, kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lebih cepat ide berbelit-belitnya aja saya setuju menjadi penyebab utama trust itu hilang. Nah, kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai. Saya setuju, logistik menjadi salah satu kunci pentingnya. Logistik yang menyambungkan antara kebutuhan
murahnya angkut barang sehingga investasinya Cukup waktu Anda habis. Kedua, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk subtema keuangan, pajak, pengelolaan APBN dan APBD. Hanya sepertiga APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Padahal janji kerja program paslon memerlukan biaya tinggi. Pertanyaannya, mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran? Pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang investasi utang. Lalu kita mengacu ke pertanyaan, infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Untuk itu, di tingkat SMK misalnya, kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri, sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja. Lalu untuk fisik, tidak selalu harus dari APBN, sekali lagi bisa kolaborasi, misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari masyarakat. Tapi tadi saya tergelitik anggaran untuk IKN hanya 20% dari BPN dan sisanya dari sejauh yang kita baca sampai sekarang belum ada satupun investor masuk. Setiap 2 atau 1 investor mana yang masuk ke sana. Sekarang ini. Nah, saya setuju kedepannya itu akan mengundang investor. IKN harus diteruskan, tetapi pendanaannya harus sesuai dengan usulan semula bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN, sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Selesai. supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana ini, nggak konsisten?
Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi terus ngomong, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan bertensi melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Untuk itu kami persilakan panelis untuk mengambil urutan subtema di dalam fishbowl. Kami persilakan. Kita akan buka amplop pertanyaan yang masih disegel. Dan kami kembali ingatkan kepada para calon wakil presiden untuk mendengarkan dengan seksama, karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Dengan subtema perkotaan. 56% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan mencapai lebih dari 70% di tahun 2045. Permasalahan akan semakin kompleks, seperti transportasi publik, sampah, dan kawasan umum. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menyiapkan instrumen fiskal khusus untuk mengatasi masalah tersebut? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekan bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan nggak siap, Banjarmasin nggak siap, Pontianak nggak siap. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Ini agak aneh ya, pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah, ya nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus juga transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Lalu kita pastikan transportasi umum ini ada digitalisasinya. Sekarang kan sudah ada teman bus. Nah ini harus kita replikasi di beberapa kota juga. Lalu untuk mungkin di level-level kota kecil kita pakai skema by the service sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis. Lalu untuk masalah umum, nah ini perlu kolaborasi DSPS dari Kementerian PUPR, RTLH dari Pemda, dan juga CSN dari swasta. Terima kasih. Ini saya agak kaget juga mau membangun 40 kota di level Jakarta. Kompak nyerang Imin nih? Ya,
apa itu bisa Karena mereka udah komunikasi. dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji. Belum ada yang Kena lagi tuh. Kena lagi. luar biasa menurut saya. 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan. Lalu juga pembiayaannya menurut Pak Mohaimin. Kalau nanti kita untuk 40 kota itu pembiayaannya itu APBN atau APBD atau perlukah lembaga khusus seperti tadi ditanyakan oleh panelis melalui moderator. Ini perlu dijawab dulu agar semuanya tidak spekulatif. Baik. Mereka seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta, di mana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Misalnya Pontianak, 1 tahun cuma 1 triliun. Bagaimana kalau 1 tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun, 5 triliun? APBN kita cukup. Apalagi kalau seperti yang disampaikan Pak Gibran tadi, melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan baik itu swasta maupun CSR. Jadi apa yang saya sampaikan selevel Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan dipersiapkan dari potensi yang sudah ada, sehingga dalam waktu singkat kota-kota 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki yang ada. Pertanyaan untuk Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan subtema infrastruktur. Dalam 5 tahun biaya infrastruktur pada proyek strategis nasional sebesar 2.385 triliun rupiah dari APBN. Sementara untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih memprihatinkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit, kita akan mulai ketika Anda berbicara. Silakan. Halo. Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih, ini nanti nyambung ke masalah stunting. Udah di lemarinya udah kamarnya. Kolaborasi banyak pihak. Misalnya apa yang sudah Bilang saya ya, lakukan kamarnya besok, di lemarinya itu. kita membangun IPAL komunal di perumahan padat. Ini penting sekali. Lalu untuk kebutuhan air bersih, kita juga bekerja sama dengan kabupaten sekitar, misalnya dengan Monogiri, Klaten untuk mendapatkan air bersih. Kita juga sekarang sudah ada proyek strategis nasional membangun beberapa bendungan dan embung. Ini nanti juga penting untuk meneruskan program pengairan nasional yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah. Ke depan masalah sanitasi dan air bersih ini penting sekali karena kami dari paslon nomor 2 ingin menyiapkan generasi-generasi emas yang sehat dan pintar. Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain, tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya. Jadi ini harus dikerjakan secara paralel. Stunting kita kerjakan, pemenuhan gizi kita kerjakan, sanitasi, drainase, air bersih, kawasan umum ini harus kita selesaikan juga secara paralel. Terima kasih. Masih ada. Tadi itu pertanyaan yang dibacakan bagaimana memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Kayaknya belum terjawab karena yang didapat infrastruktur fisiknya infrastruktur sosial ya itu yang penting. Kemudian regulasi, bagaimana Anda
menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau infrastruktur fisik mungkin sih bisa saja di KAT dan APBN, APBD, tapi masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang kita katakan. Nah itu saya kira yang perlu dijelaskan. Jauh selesai. Infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran menjadi bagian dari yang perlu disediakan. Tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan, pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi. Contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah yang memberikan kesehatan, kecerdasan bagi masa depan anak didik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan supaya fiskalnya terpenuhi, supaya pendidikan bisa terjangkau, sehingga semua bentuk pendidikan, semua bentuk yang berkaitan dengan pencerdasan kehidupan masyarakat kotanya, maka dibebaskan pajaknya. Ini seperti yang sudah dilakukan di Jakarta, yang ini bisa kita tarik ke tingkat nasional. Infrastruktur sosial tercipta dengan pemerintah memberi fasilitas yang memadai. Cukup. Dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa bicara masalah infrastruktur sosial stunting itu loh Pak. Ya tapi Stunting udah lama. Jelas lagi kita punya program makan siang gratis. Tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis apa itu? Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk Makan siang gratis. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Pertanyaan untuk dengan tema untuk meliberalisasi perekonomian, Indonesia telah meratifikasi lebih dari 25 perjanjian perdagangan bebas, tetapi pemanfaatannya belum optimal untuk mendorong ekspor dan investasi. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian tersebut guna meningkatkan ekspor dan memperkecil defisit neraca perdagangan? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit, kami persilakan ketika Bapak mulai berbicara. Menurut saya, untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian sekalian, saya dan Mas Ganjar kebetulan Ganjar Mahfud ini sudah berdiskusi lama tentang ini. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang menjadi strategi kami. Pertama, mengutamakan diplomasi ekonomi, sehingga para duta besar yang ada di luar negeri itu, menurut Pak Jokowi pada saat awal-awal kami dilantik, duta besar itu adalah duta ekonomi. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain, yaitu. Kemudian yang kedua, juga kami akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional kita ini ke perdagangan global, sehingga memenuhi standar-standar internasional. Untuk setiap apa yang kita punyai mau dimasukkan ke dunia global itu sudah jelas standarnya, bisa diterima gitu. Dan kita juga membuat regulasi di sini agar tidak misalnya upaya perdagangan kita lalu diblokir atau dicurangi oleh teman-teman kita sendiri, pelaku-pelaku ekonomi di dalam yang berintegrasi atau berkoalisi dengan pejabat-pejabat publik. Kemudian, kalian, kami akan mengutamakan penguatan ekonomi nasional agar ekonomi nasional itu juga bisa tumbuh ke dalam, sehingga nantinya masuk dengan strategi kedua tadi, bahwa kualitas barang dagangan kita itu bisa diterima di luar negeri dan produktif, sehingga juga tidak susah misalnya untuk diterima oleh dunia internasional.
Saya kira itu bagian strategi yang sudah kami diskusikan dan selesai. Saran itu normatif ya. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Diplomasi pemasaran yang ekspansif itu tidak kita miliki. Karena memang seluruh cara kerja diplomasi kita masih politik dan sangat normatif. Yang kedua, kita bisa hadir di dalam dunia perdagangan global kalau kualitas produksi dalam negeri kita juga punya standar yang baik. Saya sampai hari ini sangat prihatin. Kita tidak ada satupun yang terus mengupgrade secara masif kualitas dan secara semuanya kayak dibiarkan tumbuh sendiri-sendiri gitu. Tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur baik dari Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi UKM dalam satu gerakan meningkatkan kualitas berstandar internasional. Cukup Bapak? Paslon nomor 1 dan 3 sudah bicara masalah diplomasi. Saya akan memberikan solusi yang konkret aja. Paling hilirisasi. Kita jangan mau lagi mengirim barang mentah. Kita harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Saya kasih contoh nikel. Dulu sebelum ada hilirisasi kita ekspor hanya 3 miliar US dollar. Sekarang setelah hilirisasi bisa menjadi 33 miliar US dollar. Ini saya baru bicara masalah nikel, Pak. Belum bicara masalah tembaga, ke Cina. konkret, jelas, singkat padat, jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini masalah diplomasi. Diplomasi itu normatif. Oh, tenang. Sebenarnya, saudara sekalian, kalau diplomasinya selama tidak, saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang. Dulu-dulu diplomat kita tuh bagus. Ya, sekarang ini kadang-kala ada titipan dari partai. Kalau belum dari partai belum masuk itu tidak disahkan, di DPR partai ini belum masuk. Nah, sesudah berikutnya tidak jelas, dia tidak ngerti, tidak punya pengertian dasar-dasar diplomasi. Sehingga kalau saya diberi kewenangan, nanti diplomasi ini harus diatur kembali lah rekrutmennya, betul-betul orang yang memenuhi syarat. Nah, soal hilirisasi itu sudah masuk sebenarnya, Mas Gibran. Saya tadi kan bicara soal penguatan ketahanan ekonomi nasional. Itu di dalamnya memang sudah ada hilirisasi dan industrialisasi yang aman lingkungan. Itu selesai. Keuangan, investasi, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Sebelumnya kami undang Bapak-Bapak calon wakil presiden untuk maju lagi ke podium. Kita akan mulai segmen ini segera. Calon wakil presiden nomor 3 Bapak Bapak 1 menit dimulai dari Anda. Prof. Mahfud adalah ahli hukum. Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Baik, silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada. Ya, proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus pertimbang dibuat regulasinya bagaimana. Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya. Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus per TV namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana, kemudian opportunity-nya bagaimana, kemudian kapasitas lembaganya bagaimana, kemudian komunikasi publiknya bagaimana, kemudian ideologinya bagaimana. Itulah yang disebut protokol dan prosedur tentu saja. Nah, itu yang akan kita buat. Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan sebagainya itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya,
Yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengatasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu, aku belum tahu juga karena ini kan pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD, sistem informasi pemerintahan daerah yang mengaitkan dengan APBN dan sebagainya, sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Nah itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak, saya kan wali kota Pak, saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami. Tapi ada lagi pertanyaan saya, Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak, mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak, nggak perlu nambah kemana-mana Pak. Terima kasih. Di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antara sekarang? Anda pasti dia tahu. Jawab sekarang bagaimana? Pasti tidak tahu. Karena hukum itu perlu masalahnya itu apa yang mau dibuat itu kemudian menurut naskah akademik, menurut peraturan yang sekarang ada di dalam apa disebutkan. Buat naskah akademik, dan akademik itu nanti dinilai bersama dan dibahas di ramai-ramai. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu. Apakah ini sudah ada yang ngatur, cuma namanya berbeda atau tidak? Nah itu semua kalau Anda tanya, gimana sih cara membuat peraturan? Ya gampang, sesederhana itu aja kalau Anda ditanyakan hal baru. Jadi buat akademik kita diskusikan. Nah itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai. Baik. Bertanya 1 menit. Kami persilakan Pak Mahfud. Baik, Bapak Cawapres Pak Mohaimin, saya melihat ya di dalam visi misi Anda itu ada layan impor 45, efisiensi akan meningkat. Nah Pak, kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 89, 91, maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7%. Kalau 4 saja, Anda punya visi targetnya itu ekornya 4 sampai 5. Padahal pertumbuhan dengan 4 saja itu bisa 7% pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian saya kok jadi ingin tahu kenapa di dalam visi misi Anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5 sampai 65. Kok tidak berani 7? Kalau 4 apalagi sampai 5, seharusnya berani sampai 7 selesai. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8% bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Target 5,5 sampai 6% itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja presentasi 3.000 triliun APBN aja untuk membayar utangnya cukup tinggi, sehingga mengurangi tidak kurang dari 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri. Sehingga target yang berjumlah 5,5% sampai 6,5% itu realistis, yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di masa yang akan datang. Di sisi yang lain, kita pasti tahu bahwa salah satu syarat-syarat pertumbuhan yang
bisa sehat itu adalah apabila investasi yang masuk juga tidak menjadi beban baru bagi pembangunan nasional kita. Apa beban baru itu? Yaitu tingginya tanggungan bunga-bunga yang harus, terutama kalau utang G7, yang menjadi beban berat bagi APBN kita hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Kami Ganjar Mahfud itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7%. Itu hitung-hitungannya mudah. Tadi saya sudah sebut di pertama. Betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor Mahfud saya aja 677 triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM itu luar biasa. Kemudian yang ditemukan oleh IKW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun. Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar, ini bisa mencapai itu. Tapi Anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau Anda berani dengan ekor 4 saja, Anda pasti bisa 7%. Pasti bisa 7%, apalagi 4 sampai 5. Nah ini Anda memperlihatkan segini, tapi pertumbuhan ekonominya cuma 5,6. Secara matematis akan cepat selesai. Hanya pemberantasan korupsi yang membawa pemasukan bagi APBN kita, menjaga kebocoran APBN kita, tapi juga pendapatan negara bukan pajak yang juga menjadi bagian dari andalan. Akan tetapi kita juga harus realistis bahwa 7% itu bisa jadi cuma omong kosong, di mana setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja 5% yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama. Sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5% itu realnya di lapangan tidak sampai 5%. Sehingga saya khawatir kalau pajak 7% itu dipaksakan, ujungnya bukan pertumbuhan yang sehat, tetapi pertumbuhan semu yang terus. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa ada di saya jelaskan ya, sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja, 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahu lah ini arah pertanyaannya kemana, tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impactnya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi, impactnya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja, itu impactnya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari tidak pakai APBN, masjid tidak pakai APBN, tapi impactnya apa? Impactnya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impactnya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak lihat, oh ini dia emaskan, enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek
di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak fakta itu. Terima kasih. Yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintah pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa sehingga akses pendanaan bisa adil dan merata. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita dari pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek. Waktunya 1 menit, silakan. Mohon tenang, mohon tenang. Proyek dari pusat masuk. Kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api, itu Gus. 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu. Saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Namun kami akan kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden untuk melakukan penjawab sesuai dengan tema debat malam hari ini, yakni ekonomi, kerakyatan dan digital, keuangan, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Untuk itu kami undang kembali para calon wakil presiden untuk kembali menempati podium masing-masing. Kita dengarkan pertanyaan dari Cawapres 3 ke Cawapres 2. Bagus anak. Sama rulenya seperti tadi Pak Mahfud. Waktu Anda 1 menit. Moderator, Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaan yang terkait itu nanti debat keempat akan merusak dan lain. Dan setelah itu untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini ada tidak lagi terjadi membuat karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Tapi bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak jangan dan ambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Bapak banget. Gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang
nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melakukan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai, mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya, Pak, ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara perbedaan antara rasio atau tax ratio pajak, kan kalau saya tanya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah, karena sekarang aja sudah 82%. Dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan? Hati-hati loh, rakyat sensitif teman pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali ditawarkan juga jelas hasilnya. Kemudian ini teks pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah. Mana Pak yang mau? Karena diperas-peras juga di dalam itu di kantor pajak. Nah, oleh sebab itu ini harus jelas 23% dari apa selesai. Tax ratio dan menaikkan pajak, Pak, itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita tumbuhkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP. Saya tahu pasti pada negatif yang di bawah omsetnya 500 ingin modal 200 juta pur tanpa guna, nggak ada yang berani. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud yang saya hormati. Pemasukan negara itu salah satunya adalah dari kepemilikan lahan yang luas. Banyak kepemilikan lahan yang berlebihan. Akumulasi kekayaan hanya di segelintir orang dan selalu menjadi topik yang belum pernah selesai sampai hari ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh segelintir orang karena akses kepemilikannya juga terbatas. Pemerataan menjadi kata yang tidak bermakna. Maka saya ingin pendapat Pak Mahfud, bagaimana mewujudkan keadilan sosial dimulai dari pemerataan kepemilikan tanah, akses dan lahan. Karena kalau sampai hari ini begitu, maka tidak akan pernah ada kemampuan rakyat untuk mengakses modal ekonomi. Terima kasih. Baik, waktu Anda untuk menjawab 2 menit, kami persilakan. Saya ingin itu diskusi sudah lama. Sejak zaman Bung Karno itu dulu mengeluarkan undang-undang redistribusi lahan yang sampai sekarang itu tidak jalan meskipun undang-undangnya masih berlaku. Kenapa? Lagi saya katakan ini pada kedisiplinan kita, pada penegakan hukum kita. Itu masalahnya sebenarnya. Coba sekarang ini kalau data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo beberapa tahun lalu, 1% penduduk menguasai 75% lahan. Termasuk dia. 99% Prabowo-nya berebut mengelola hanya 20% lahan sisanya. Memang timpang. Oleh sebab itu upaya-upaya pemerataan itu harus terus dilakukan. Nah caranya, saya sebelum masuk ke dalamnya tadi, caranya tentu
kita lihat fakta yang ada di lapangan. Betapa sekarang banyak lahan itu diperoleh secara kolusi yang tidak jelas. Saya pernah dikritik, Pak, kenapa ini pemerintah ini sekarang kok lahannya tidak jelas, diserahkan ke orang semua, rakyat tidak kebagian. Saya tanya, mana daftar lahan? Saya minta ke Kementerian Pertanian. Oh, ini dibuat tahun sekian, ini tahun sekian, ini tahun sekian, tahun sekian. Saya tahu di mana masalahnya dan siapa yang membuat ini. Ini yang harus ditertibkan. Apalagi sekarang lahan-lahan ini tiba-tiba diduduk dewan, sampai puluhan tahun negara gimana? Bahkan mau diberi ampun kemarin itu, diberi pengampunan pajak. Saya bilang ini harus pidana masuk. Gitu. Dia mau ngasih tanah 22 tahun tidak bayar pajak lalu diberi ampun asal mulai baik-baik pertanian. Seandainya pajak tidak bisa, tidak bilang. Nah sekarang dia ini sudah masuk pidana dan sudah inkrah. Nah itu saya kira jalan yang keduanya itu kedisiplinan kita menegakkan aturan. Itu saja saya kira jawaban yang menurut saya simpel dan selesai. Baik. Sampaikan Pak Mahfud kurang satu hal saja, yaitu harus ada political will, kemauan politik yang sungguh-sungguh, sekaligus memanfaatkan instrumen hukum yang memadai. Saya ingat debat Pilpres 5 tahun yang lalu ada komitmen untuk membagi lahan dengan menggunakan land reform dengan istilah menurut waktu itu kita istilahkan dengan distribusi kepemilikan lahan. Sehingga yang ingin saya tegaskan dari jawaban Pak Mahfud tadi adalah instrumen hukum harus dipakai secara optimal, diikuti dengan kemauan dan kesungguhan politik, bukan hanya retorika politik. Oleh karena itu agar tanah-tanah yang dikuasai oleh segelintir orang terdistribusi dan rakyat ikut menikmati, terutama untuk lahan-lahan pertanian yang lebih produktif. Terima kasih. Program yang kami lakukan, kita akan melakukan redistribusi tanah. Dulu dalam 5 tahun terakhir ini bahkan ada kan pembagian tanah untuk rakyat, ada yang merata, lalu ada 1 juta sertifikat. Setahu saya 1 juta sertifikat memang sudah dibagi, tetapi itu untuk mereka yang memang sudah menempati tanah itu. Menempati itu lalu diberi sertifikat. Lahan yang lain itu belum dibagi terhadap orang yang belum punya. Nah itulah yang akan kita kerjakan besok dalam rangka redistribusi tanah. Itu betul Pak Muhaimin, betul 100% bahwa masalahnya political will. Di antara political will yang paling penting itu adalah penegakan hukum. Political will untuk menegakkan hukum itu adalah kuncinya. Aturannya semua sudah ada, tapi kemudian bocor di mana-mana, tidak jalan di mana-mana. Banyak tanah tidak pernah dibuat, tidak pernah lain dan dia tidak berdaya. Nah itulah masalahnya. Caimin selesai. Bertanya dengan Cawapres nomor urut 1. Bapak Gibran Raka Buming Raka ada dipersilakan untuk bertanya kepada Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Apa itu? Cukup. Saya nggak paham SGIE. Stop. Ada lagi pertanyaan atau di stop? Kita alihkan ke Pak Gibran. Baik, Gus, kita akan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah itu yang saya maksud Gus. Dan yang mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Terima kasih. Pertanyaan ini cukup penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal,
pasar perbankan syariah, tapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah ini. Nah, posisi kita masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGI ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM. Pertanyaan ini cukup penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah ini. Nah, posisi kita masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGI ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM. Wakil Presiden yang sudah berdebat malam hari ini dengan berbagai topik dalam topik besar ekonomi. Kesempatan pertama kami berikan kepada calon Wakil Presiden nomor 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit. Sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Itulah kenapa kami menggagas Slopetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selesai. Slopetnomics adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selesai. Kita hadirkan perubahan-perubahan berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia. Kecurangan membuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selesai. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama. Dengan Slopetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Sekali lagi, pembangunan Indonesia dilaksanakan pakai hati, pakai otak. Mari kita berdoa, semoga insya Allah saya dan Mas Anies memimpin Indonesia. Amin. Pakai hati, pakai otak. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan. Rekan baru nih, rekan baru. Woi, maju ke depan dia, Pak. Jadi negara besar, kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Kita
kerja fokus, berani melakukan kombatan. Iya, kalau gagal sekarang, Saya ucapkan terima 5 tahun kasih depan nggak maju lagi. Pak Prabowo Iya, bener ya. yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas. Ih, bukan agak bangga. Ucapkan terima kasih juga Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai dan sekali lagi terima kasih. Anak-anak muda harus saling mendukung, anak muda harus saling bergandengan tangan. Saya yakin Indonesia Emas bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelenggarakan yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 triliun rupiah selama 5 tahun, yaitu 1. 17 juta lapangan kerja, 1 desa, 1 basket, 1 nakes, 3 uang saku kader posyandu, 4 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor, 5 sekolah dapat gaji lulus pasti kerja, 6 1 keluarga miskin 1 sarjana, 7 pertemuan madu, 8 guru naik kelas, 9 kuliah gratis untuk anak pasti pusing, 10 mudah berusaha termasuk warga demokrasi, 11 masjid sejahtera pengurus masjid terlindungi, 12 guru ngaji dan guru agama lain digaji, pasokan pangan aman, harga enak di kantong, lansia bahagia, anak cucu gembira, 15 petani bangga bertani, 16 di laut kita jaya, nelayan sejahtera, 17 disabilitas mandiri berprestasi, 1 desa 1 mobil akses, 18 internet super cepat gratis dan merata, 19 bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran, 20 sikat KKN, dan terakhir KTP sakti. Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir, miskin dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapatkan ganjaran ilahi dan tercatat di Lauhul Mahfuz. Selesai. Dapatkan bantuan modal untuk beli emas. Beli 1 unit dengan modal sekitar 5 juta. Mendapatkan emas senilai 40 gram. Selisih jual beli 3% dari harga emas market dunia. Harga emas naik 3% sudah kembali modal. Mendapatkan keuntungan 10 kali. Tanpa cicilan, tanpa resiko lelang dan syariah. Ikuti Zoom-nya setiap hari Rabu jam 8 malam. Hubungi saya untuk dapatkan linknya.